Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Cadas. Ya, sobat semuanya, kita lihat ya bagaimana BUMN itu makin menumpuk utang. Nah, ini ada video soal BUMN. Jadi ini kita tahu bahwa konon bahwa penguasa hari ini mau ditahbiskan sebagai penguasa atau bapak atau tokoh atau pahlawan infrastruktur. Tapi kira-kira bagaimana korbannya? Nah, korbannya dalam tanda kutip adalah 4 BUMN ini. Kok bisa begitu? Iya, mereka terlilit utang ratusan triliun. Padahal equity mereka atau ekuitas mereka sendiri itu melebihi utang mereka jauh melebihi ekuitas. Jadi ada yang utangnya 190 triliun, 190% dari ekuitas. Jadi kalau dia punya ekuitas 100 triliun, dia punya utang 190 triliun. Luar biasa ya. Itu kalau 100 triliun. Dan let's say ekuitasnya berapa triliun misalnya. Oke, ekuitas itu kepemilikan ya. Dan biasanya dalam bentuk saham. Coba kita lihat ya, sobat era sekalian. Bagaimana akhirnya BUMN itu terlilit utang yang tidak sedikit. Ini contohnya 4 BUMN karya ini. Oke, kita lihat ya. 4 BUMN karya terlilit utang 214 triliun. Apakah sanggup bayar atau tidak? Jadi kita boleh aja tepuk tangan terhadap pemerintahan hari ini yang kita anggap sebagai jagoan infrastruktur, tapi ternyata itu semua dibangun dari landasan yang rapuh ya. Salah satunya adalah ternyata 4 BUMN ini terlilit utang, dan BUMN ini adalah BUMN andalan untuk membangun infrastruktur. Oke, kita bacakan dan kita ulas nanti. 4 BUMN karya terlilit utang 214 triliun, sanggup bayar? Tanda tanya. Jakarta Investor.id sebanyak 4 BUMN karya, PT Waskita Karya, dan itu orang-orang istana ditempatkan di situ. Ada mantan Kapolri, ada Fajrul Rahman di Waskita Karya itu. PT Wijaya Karya, Wika, PT PP, ini ada juga loyalis Jokowi komutnya, dan PT Adikarya. Adikarya juga mantan komutnya adalah Fajrul Rahman. Terjerat utang jumbo 214 triliun per kuartal 1 2023 dibandingkan akhir 2022 sebesar 215 triliun. Kurang lebih sama ya. Waskita mengoleksi utang terbanyak per kuartal 1 2023 dengan torehan liabilitas sebesar 84,3 triliun. Diikuti Wijaya Karya atau Wika 55,7 triliun. PP 43,8 triliun dan Adikarya 30,2 triliun. Tingginya beban utang membuat laba bersih BUMN karya tergerus. Wika diterpa kerugian sebesar 521 miliar kuartal 1 2023. Adapun Waskita masih berada di zona rugi dalam 2 tahun terakhir. Namun kerugian perseroan turun menjadi 374 miliar kuartal 1. Lalu dari 830 miliar. Jadi cuma menurunkan kerugian ya. Sementara itu Adikarya berhasil meraup laba bersih 8,4 miliar pada periode itu. Sedangkan PP 34,2 miliar, bayangkan ya. Cuman seujung kecil, seujung kuku saja itu laba bersihnya. Kuartal. Seiring dengan itu, Wika resmi mengajukan penundaan pembayaran pokok dan bunga kepada perbankan sebesar 12,6 triliun. Sekretaris perusahaan Wika Mahendra Vijaya menjelaskan saat ini perseroan mengusulkan standstill atas fasilitas pokok dan bunga kepada lembaga perbankan. Namun demikian, sampai saat ini kami tidak berencana mengajukan penundaan kewajiban terhadap obligasi yang diterbitkan, ungkap Mahendra kepada Investor Daily.
Mahendra menambahkan usulan standstill tersebut hanya berlaku di tingkat induk perusahaan. Sementara bagi anak perusahaan, perseroan tidak berlaku standstill. Usulan standstill bertujuan memperkuat sekaligus merestrukturisasi posisi keuangan perseroan secara jangka panjang. Pasalnya, dia menegaskan perseroan telah melakukan pinjaman untuk membiayai investasi jangka panjang yang kini belum memberikan return. Akibatnya, beban pendanaan tersebut menggerus laba bersih perseroan. Jangan lupa, Wika terlibat dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan saham mereka itu yang saya tahu ya 38% paling tidak. Tapi jangan-jangan sekarang saham itu sudah tergerus, kita tidak tahu. Karena saham itu saham di antara 4 BUMN. Waktu itu komposisinya Wika Wika itu 38% ya, kereta api 25%, kemudian PTPN itu 25% dan paling kecil Jasa Marga 12%. Itu di PT Pilar Sinergi itu ya. Dan PT Pilar Sinergi inilah yang bekerja sama dengan Cina membentuk KCIC. Saya tidak tahu lagi bagaimana struktur permodalannya sekarang ini, tapi yang jelas kalau dulu 60% itu milik Indonesia, sekarang sudah terbalik, Cina yang lebih dominan. Konon katanya begitu. Oke, nanti kita cek sama-sama angka-angka ini. Pengamat BUMN Toto Pranoto menilai keuangan Wika sedang tertekan cukup dalam sebab sampai akhir 2022 Wika mencatatkan utang sebesar 55 triliun dengan utang jangka pendek sekitar 34 triliun. Sementara 2022 perseroan rugi 59 miliar dengan debt to equity rasio hampir 190%, bayangkan ya. Utang terhadap ekuitasnya. Indikator ini menunjukkan perseroan berada dalam posisi tekanan keuangan cukup dalam, kewajiban utang jatuh tempo jangka pendek cukup besar, sedangkan cash flow agak berat. Jadi penundaan bayar utang jadi alternatif yang terpaksa dilakukan, ucap Toto. Dia menambahkan untuk memperbaiki situasi sulit, kemampuan Wika dalam meningkatkan efisiensi operasional secara jangka panjang harus diprioritaskan. Sebab pertumbuhan pendapatan tahun lalu lebih kecil dibandingkan biaya. Artinya ruang buat efisiensi operasional harus menjadi prioritas untuk bisa dikerjakan. Secara terpisah, Senior Investment Information Mirai Aset Sekuritas Muhammad Nafan Aji Gusta. Nafan berharap emiten konstruksi plat merah terapresiasi sentimen positif seiring dengan pembangunan infrastruktur di dalam negeri yang masih berjalan. Ini akan berdampak pada raihan kontrak baru. Ditambah lagi adanya peran investor yang masuk baik dari FDI maupun tutur dia. Ya, sahabat sekalian, itu tadi ya, belakang-belakangnya agak teknis sedikit, tapi intinya adalah karya itu disertai dengan utang yang luar biasa. Kalau seandainya kemampuan membayar utang itu masih kuat, it's okay. Tapi kalau sudah mulai menggoyahkan, bahkan mau membangkrutkan BUMN ini, kita jadi bertanya-tanya. Pembangunan itu buat siapa? Apa dampak yang dirasakan? Kok ancur-ancuran? Jadi yang membangun ancur, sementara proyeknya sendiri belum dirasakan manfaatnya oleh rakyat secara substantif. Misalnya mempermurah barang dan jasa. Ternyata menurut Ihsanuddin Nursi misalnya barang dan jasa tetap sama. Padahal infrastruktur sudah terbangun. Sobat RH sekalian, unfortunately ternyata ada azan ya. Bukan fortunately. Kita sudahi dan kita dengarkan azan dari Habib Hanif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.